Kisah sedih sahabat Khubayb bin Adi yang syahid di tiang salib. Ketika panji perang Badar telah dikibarkan, Khubayb bin Adi tampil sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa dan berani. Salah seorang di antara kaum musyrikin yang berdiri menghadang jalannya di perang Badar tewas di ujung pedangnya. Orang tersebut merupakan seorang pimpinan Quraisy yang bernama Haris bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, dan Bani Haris mengetahui siapa yang telah menewaskan bapak mereka. Mereka menghafalkan dengan baik nama seorang Islam yang telah menewaskan ayah mereka dalam pertempuran itu, yaitu Khubayb bin Adi. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy hingga dapat mengetahui kemana arah gerakan serta langkah-langkah persiapan mereka untuk peperangan baru. Untuk itu, beliau memilih 10 orang di antara para sahabat, termasuk Khubayb. Beliau mengangkat Asim bin Thabit sebagai pemimpin mereka. Tim penyelidik ini pun berangkat ke tujuan hingga sampai di suatu tempat antara Usfan dan Makkah. Namun, gerakan mereka tercium oleh orang-orang dari kampung Huzail yang didiami oleh suku Bani Hayyan. Orang-orang dari suku ini segera mengirim 100 orang pemanah yang hendak untuk menyusul orang-orang Islam tersebut dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Asim, pimpinan tim penyelidik, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh. Karena itu, ia memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk naik ke atas bukit. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya. Ke-10 orang ini menoleh kepada pimpinan mereka, yakni Asim bin Thabit al-Ansari, menunggu apa yang ia perintahkan. Asim mengatakan, "Adapun aku, demi Allah, aku tidak akan turun untuk mendapatkan perlindungan orang musyrik." 100 pemanah itu pun langsung menghujani mereka dengan anak panah. Pemimpin mereka, Asim, beserta 7 orang lainnya menjadi sasaran dan mereka pun gugur sebagai syahid. Mereka meminta agar yang lain turun dan tetap akan dijamin keselamatannya sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Khubayb beserta 2 orang sahabatnya turun dari puncak. Para pemanah mendekati Khubayb dan salah seorang temannya, Zaid bin Ad-Dasinah. Mereka mengurai tali lalu mengikat keduanya. Teman mereka yang ketiga melihat hal itu sebagai awal pengkhianatan janji. Karena itu, ia pun memutuskan untuk mati sebagaimana kematian Asim dan teman-temannya. Demikianlah ke-8 orang-orang yang termasuk di antara orang-orang mukmin yang paling tebal keimanannya, paling teguh menepati janji, dan paling setia melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, telah menunaikan dharma bakti mereka hingga gugur sebagai seorang syahid. Keduanya dibawa oleh para pemanah durhaka itu ke Mekah. Nama Khubayb tersiar ke setiap telinga orang-orang Mekah. Keluarga Al-Haris bin Amir masih ingat darah daging mereka yang tewas di perang Badar. Nama yang menggerakkan dendam kebencian di dada mereka, mereka pun segera membeli Khubayb dan dijadikan sebagai budak untuk melampiaskan seluruh dendam dan kebencian mereka kepadanya. Keputusan akhir, mereka sepakat merundingkan bentuk sisa yang akan dilimpahkan kepada Khubayb untuk memuaskan dendam mereka. Sementara itu, orang-orang musyrik lainnya melakukan tindakan kejam terhadap teman Khubayb, yaitu Zaid bin Ad-Dasinah, dengan melampiaskan segala bentuk sisaan kepadanya hingga ia syahid. Suatu hari, salah seorang putri Al-Haris datang menjumpai Khubayb di tempat tahanannya yang ada di rumah Al-Haris. Namun, tiba-tiba ia bergegas pergi dari tempat itu sambil berteriak memanggil orang-orang Mekah agar menyaksikan keajaiban. "Demi Allah, aku melihat Khubayb menggenggam setangkal besar anggur sambil memakannya. Padahal
ia terikat kuat di besi dan di Mekah tidak ada sebiji anggur pun. Aku merasa itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada Khubayb. Memang benar, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Sebagaimana dahulu hal seperti itu pernah diberikan kepada Maryam binti Imran. Orang-orang musyrik menyampaikan berita kepada Khubayb tentang kematian dan penderitaan yang dialami oleh rekan dan saudaranya, yaitu Zaid. Mereka mengira dengan itu dapat merusak pendiriannya, membayangkan dan merasakan derita akibat penyiksaan yang membawa kepada kematian rekannya itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah merangkulnya dengan menurunkan ketenangan dan kasih sayang kepadanya. Ketika mereka mulai putus asa dari apa yang mereka harapkan, akhirnya mereka menggiring pahlawan ini ke tempat kematiannya. Mereka membawanya ke Tanaim dan di sanalah ia menemui ajalnya. Sebelum mereka melaksanakan eksekusi terhadap dirinya, Khubayb meminta izin kepada mereka untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Mereka pun mengizinkannya karena menyangka bahwa dalam diri Khubayb sedang berlangsung taruh-menawar untuk menyerah, kalah dan menyatakan keingkarannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Khubayb pun melaksanakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tenang, dan hati yang pasrah. Manisnya iman mengalir deras di dalam jiwanya, sehingga ia sangat berkeinginan bila tetap dalam keadaan sholat. Tetapi kemudian ia berpaling ke arah algojonya, lalu berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalau bukan karena nanti kalian menyangka bahwa aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan sholatku ini." Kemudian ia menatap tajam ke wajah-wajah mereka dengan keteguhan tekad. Mungkin inilah peristiwa pertama dalam sejarah bangsa Arab di mana mereka menyalib seorang laki-laki kemudian membunuhnya di atas salib. Mereka telah menyiapkan beberapa potong pohon kurma untuk membuat sebuah salib besar, lalu menyandarkan dan mengikat kuat Khubayb di atasnya. Orang-orang musyrik itu benar-benar sedang dalam kebuasan yang nyata. Para pemanah melempaskan anak-anak panah mereka. Kekejaman yang di luar batas ini sengaja dilakukan secara perlahan-lahan terhadap pahlawan yang disalib itu. Khubayb tidak memejamkan matanya dan wajahnya pun senantiasa memancarkan ketenangan dan berteriak kepada pembunuh mereka, "Demi Allah, aku tidak akan pernah rela tinggal bersama anak istriku dan menikmati kesenangan dunia, sedangkan Rasulullah SAW menderita walau hanya tertusuk duri." Kata-kata yang agung ini rupanya juga diucapkan oleh teman seperjuangannya Zaid bin Ad-Dasinah saat mereka hendak membunuhnya. Kata-kata yang memesona yang telah diucapkan oleh Zaid kemarin dan sekarang diolehi oleh Khubayb itu dan menyebabkan Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam mempertepukkan kedua telapak tangannya sembari berkata, "Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang pun mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad." Di dekat tempat kejadian itu, burung-burung bangkai dan burung-burung buas lainnya berterbangan, seolah-olah sedang menunggu selesainya profesi pembunuhan itu. Dan para algojo pulang meninggalkan tempat itu, lalu mereka mendekat dan mengerubungi tubuh yang sudah menjadi mayat itu. Tiba-tiba burung-burung tersebut berbunyi dan bersahut-sahutan, seolah-olah saling memanggil. Lalu mereka berkumpul dan saling mendekatkan paruhnya seakan-akan sedang berbisik dan saling bertukar kata. Tiba-tiba mereka berterbangan membelah angkasa dan pergi menjauh meninggalkan jasad yang agung tersebut. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di Madinah, tiba-tiba beliau diliputi perasaan yang kuat bahwa para sahabat beliau sedang dalam musibah, dan terbayang oleh beliau tubuh salah seorang dari mereka yang tergantung. Karena itu, beliau segera memanggil Miqdad bin Amr dan Az-Zubair bin Awam agar mereka berdua cepat-cepat menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Dengan petunjuk Allah,
mereka sampai di tempat yang dimaksud, mereka menurunkan jasad sahabat mereka, Khubayb. Sementara tempat suci di bumi telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan debu-debu yang lembut. Hingga kini, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana makam Khubayb. Mungkin itu lebih pantas dan utama untuknya, sehingga ia senantiasa menjadi kenangan dalam hati nurani kehidupan sebagai seorang pahlawan yang gugur dan syahid di atas kayu salib.